Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Oke, kita hari ini akan masuk ke pengantar metabolisme ya. Harusnya sih hari ini materinya tidak begitu banyak. Karena baru pengantar ya. Jadi nanti paling 1 jam juga kita sudah selesai ya. Apalagi kalau kalian tidak ada yang bertanya gitu ya. Karena semakin kalian gak ada yang nanya, semakin saya next terus kan, jadi semakin cepat kita kuliahnya gitu. Tapi harapannya sih sebenarnya di perkuliahan ini kita tetap ada diskusi ya, jadi yang mungkin kalian bisa bertanya hal-hal terkait materi atau terkait biokimia gitu ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Kalau tidak bisa ya kita diskusikan sama-sama gitu. Jadi jangan yang terlalu pasif banget gitu. Atau kalau misalnya ketika saya memberikan materi terus kok kayaknya yang saya baca di buku tuh nggak seperti itu ya Bu gitu. Nah itu boleh kok kita diskusikan sama-sama gitu ya, karena saya juga terbuka, siapa tahu karena saya juga bisa salah gitu ya, siapa tahu saya ada keliru atau apa ya mohon dikoreksi juga gitu. Nah kita akan masuk ke pengantar metabolisme. Pengantar metabolisme ini namanya pengantar berarti kan kita menuju ke metabolisme gitu ya. Karena kan seperti yang di awal kita bicarakan gitu, biokimia ini kan berkaitan sama metabolisme biomolekul gitu ya. Ada karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat gitu kan ya. Nah itu bagaimana di metabolismenya itu yang akan kita pelajari. Nah sebelum ke metabolisme tentu kita akan belajar pengantarnya dulu terkait bioenergetika juga gitu ya. Lalu minggu depan kita belajar enzim gitu ya, karena enzim itu adalah suatu katalis yang banyak digunakan dan selalu ada dalam setiap reaksi metabolisme gitu ya. Baru nanti kita masuk ke metabolismenya. Metabolisme karbohidrat itu adalah subbab sebelum UTS gitu ya. Nah kita mulai dari pengantar metabolisme dulu. Jadi metabolisme itu apa sih gitu ya. Metabolisme pasti kita sudah sering dengar ya. Oh ini di metabolisme di hati, ini di metabolisme di sitosol misalnya. Karbohidrat di glukosa di metabolisme di sitosol, sedangkan nanti pirufat gitu di metabolisme di mitokondria gitu misalnya kan. Nah, metabolisme sendiri itu apa sih? Jadi metabolisme adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel ketika si sel itu mengambil energi dari lingkungannya. Jadi metabolisme itu adalah proses sel mengambil energi dari lingkungannya. Energi tentu kalau misalnya di biokimia gitu ya, itu pasti berkaitan dengan yang namanya energinya nanti ada kaitannya dengan delta G, delta H gitu ya, ATP gitu kan ya. Dan setelah sel itu mengambil energi, sel itu akan mengkonversi bahan makanan menjadi komponen-komponen sel melalui jaringan reaksi kimia yang terintegrasi sangat rapi. Jadi kita itu diciptakan kan kalau kita ngelihat mah kita cuma lihat manusia misalnya lawan jenis gitu ya, atau teman kita gitu ya, kita cuma lihat oh dia laki-laki perempuan, oh ada hidungnya, ada matanya gitu kan ya. Tapi sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri itu banyak komponen-komponen sel yang dan juga banyak jaringan-jaringan sel gitu ya yang terintegrasi. Terintegrasi itu artinya saling terhubung satu sama lain tapi itu nggak pernah konslet gitu ibaratnya gitu kan ya. Kalau kita ngelihat listrik di jalan aja tuh makin banyak listrik, jaringan PLN lah, jaringan internet lah gitu kan ya. Itu kan ruwet gitu ya. Tapi tubuh kita sendiri tuh beda gitu. Walaupun jaringannya tuh lebih banyak dari jaringan yang pernah kita lihat di jalan, jaringan maksudnya misalnya kita ibaratkan jaringan itu dengan
kabel-kabel listrik gitu ya, di dalam tubuh kita tuh sebenarnya lebih banyak dibanding yang kita lihat di jalan, tapi tuh nggak pernah konslet, nggak pernah nabrak satu sama lain gitu kan ya, karena kita diciptakan itu dengan punya jaringan sel yang terintegrasi sangat rapi, sehingga nanti ketika metabolisme itu tubuh kita tuh nggak bekerja sendiri-sendiri, antara sitosol sama mitokondria bekerja sama, terus hati juga bekerja sama dengan organ lain gitu kan ya, dengan otot itu misalnya. Jadi saling terhubung, saling terintegrasi, karena integrasi tersebut tadi itu berperan dalam metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah proses ketika sel mengambil energi dari lingkungan dan mengkonversi bahan makanan menjadi komponen-komponennya. Ya, konversi bahan makanan di sini berarti adalah senyawa-senyawa biomolekul. Kan kalau yang kita makan nasi, terus lauk, sayur, itu kan isinya adalah biomolekul. Nasi karbohidrat, lauk protein, sayur ada vitamin gitu kan ya. Terus lauk juga ada yang lemaknya gitu kan ya, lipidnya gitu. Jadi isinya semua adalah biomolekul, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat gitu kan ya. Dimana itulah yang akan dimetabolisme di dalam tubuh kita, yang akan dikonversi di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, fungsinya metabolisme tuh apa sih sebenarnya? Fungsinya metabolisme, walaupun dia adalah proses mengambil energi dari lingkungan, tapi fungsinya adalah yang pertama, dia memperoleh energi kimia. Terus yang kedua, dia mengubah molekul-molekul nutrien menjadi unit pembangun makromolekul. Atau nanti kita kenal dengan yang namanya proses anabolisme. Gitu kan. Terus yang ketiga, menggabungkan setelah diubah menjadi unit pembangunnya, nanti digabungkan molekul pembangunnya tadi menjadi biomolekul, protein, asam nukleat, lipid gitu ya, terus dan lain-lain. Terus yang keempat, membentuk dan mendegradasi biomolekul untuk fungsi khusus sel. Jadi di sini ada membentuk, berarti membentuk biomolekul atau dan mendegradasinya. Jadi ada biomolekul dibentuk dan juga mendegradasi atau memecah biomolekul menjadi senyawa lain gitu. Jadi fungsi khusus atau fungsi spesifik dari metabolisme itu ada 4. Yang pertama adalah memperoleh energi kimia. Yang kedua adalah mengubah molekul-molekul menjadi unit pembangun makromolekul, yang kemudian unit pembangunnya itu digabungkan untuk menjadi protein, asam nukleat, lipid, dan lain-lain atau senyawa biomolekul. Lalu yang keempat adalah membentuk dan mendegradasi biomolekul untuk fungsi khusus sel. Sampai sini paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah klasifikasi organisme dalam memperoleh sumber energi. Karena tadi fungsi metabolisme adalah proses mengambil energi kan, gitu kan ya. Bagaimana kita ada berapa klasifikasi organisme dalam memperoleh energi? Jadi sebenarnya secara umum ada 2, organisme dengan sel fotoautotrop, terus organisme dengan sel heterotrop, ya, heterotropik atau heterotrop gitu ya, fotoautotropik atau fotoautotrop. Nah, di sini cara sel mendapatkan energi itu berbeda-beda. Kalau fotoautotropik sel fotoautotrop itu biasanya tumbuhan ya, itu mengambil energi dari sinar matahari. Energinya dari sinar matahari, dia memetabolisme karbon dioksida menjadi glukosa dengan bantuan sinar matahari dan juga mengubah H2O menjadi O2. Ini terjadi di tanaman.
di mana prosesnya pasti kita semua tahu bahwa ini adalah proses fotosintesis, ya kan? Lalu sedangkan sel heterotrop dia membutuhkan glukosa untuk diubah menjadi CO2 dan membutuhkan oksigen untuk diubah menjadi H2O. Jadi ini secara umum ada dua, ada photoautotrop cell dan juga ada heteroautotrop cell, gitu ya. Nah, kalau mau diklasifikasikan lagi, tadi photoautotrop itu berarti kan sumber karbonnya dari CO2 ya kan. Terus sumber energinya dari sinar matahari dengan elektron donor ada H2O, H2S sulfur dan senyawa anorganik lain, dan dia adanya di tanaman hijau, alga, cyanobacter atau bakteri yang bisa berfotosintesis. Sedangkan yang kedua, fotoheterotrop ya. Jadi fotoheterotrop itu contohnya adalah bakteri non-sulfur ya, di mana dia mengambil sumber energinya masih dari sinar matahari, tapi sumber karbonnya dari senyawa organik. Terus yang kemoautotrop, kemoheterotrop ini berarti masuk ke heterotrop gitu ya. Itu adalah organisme-organisme yang mengambil energi dari proses reduksi dan oksidasi, di mana kemoautotrop itu contohnya adalah bakteri nitrifying bakteria, sulfur, hidrogen sulfur ataupun bakteri-bakteri besi gitu ya, iron bakteria. Sedangkan kalau kemoheterotrop itu semua hewan atau beberapa mikroorganisme dan juga tanaman yang tidak berfotosintesis seperti akar gitu kan ya, atau tanaman-tanaman yang dari akar atau tanaman-tanaman yang berfotosintesisnya dalam keadaan gelap gitu ya. Jadi ini adalah beberapa klasifikasi organisme dalam memperoleh sumber energi. Selanjutnya, metabolisme itu kan tadi fungsinya ada 4 ya, fungsi spesifiknya. Dan kalau kita ingat, fungsi yang keempat adalah membentuk dan mendegradasi gitu kan ya. Kalau tidak salah kalimatnya adalah membentuk ya. Membentuk dan mendegradasi. Artinya membentuk itu kan membuat biomolekul dari senyawa X gitu ya, atau mendegradasi biomolekul menjadi senyawa X. Sehingga dalam metabolisme itu nanti kita kenal dua jenis metabolisme, yaitu metabolisme jenis anabolisme dan juga metabolisme jenis katabolisme. Walaupun nanti ada satu proses yang mana dia itu ada proses anabolisme dan juga ada proses katabolismenya, yaitu adalah siklus Krebs gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau lihat itu ada dua ya, anabolisme sama katabolisme. Bedanya apa sih? Bedanya adalah satu membentuk, satu mendegradasi. Ya. Yang anabolisme dia itu proses pembentukan biomolekul. Biomolekulnya tadi kan protein, polisakarida, lipid atau asam nukleat gitu ya. Yang mau dibentuk adalah biomolekulnya. Dari apa? Dari prekursornya. Prekursor itu adalah senyawa utama ya, atau senyawa yang dibutuhkan untuk menghasilkan protein gitu ya, seperti misalnya asam amino. Asam amino itu kan kalau misalnya digabung-gabungkan gitu kan ya, polimernya akan menjadi protein gitu kan ya. Terus gula itu kan ketika digabungkan glukosa ketemu glukosa gitu ya, nanti jadi di sakarida gitu kan, terus nanti jadi polisakarida gitu ya. Terus asam lemak nanti ketika bentuk biomolekulnya adalah lemak. Terus basa nitrogen berarti akan membentuk asam nukleat. Nah, jadi
Proses anabolisme adalah proses pembentukan biomolekul dari unit penyusunnya atau dari prekursornya. Nah, proses anabolisme ini membutuhkan ATP, membutuhkan NADH, membutuhkan NADPH, membutuhkan FADH 2 kali untuk diubah menjadi ADP plus NAD plus ataupun plus NADP plus dan plus FAD, seperti itu. Sedangkan proses yang satunya katabolisme. Katabolisme itu adalah proses kebalikannya. Degradasi senyawa biomolekul menjadi senyawa-senyawa terkecilnya. Misalnya mendegradasi karbohidrat, lemak, protein, juga karbon dioksida, air, dan juga amoniak. Seperti itu. Proses katabolisme di sini menghasilkan ATP, NADH, NADPH, dan FADH 2 kali dengan membutuhkan ADP, HPO42-, NAD+, NADP+, dan FAD. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti ini salah. Siklusnya Sampai sini ada pertanyaan? Untuk penjelasan katabolismenya, Bu. Oke, boleh. Nah, kalau katabolisme itu adalah proses degradasi. Jadi kalau anabolisme itu adalah proses pembentukan biomolekul dari prekursornya, kalau katabolisme itu adalah proses degradasi biomolekul menjadi energi dan juga produk-produk lain gitu ya. Nah, di sini katabolisme yang mau didegradasi siapa di katabolisme ini? Yang mau didegradasi adalah senyawa-senyawa biomolekul seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Untuk mendegradasi karbohidrat, lemak, dan juga protein itu membutuhkan ADP, NAD+, NADP+, dan FAD, yang mana nantinya akan menghasilkan ATP, NADH, NADPH, FADH 2 kali, dan energi kimia, di mana nanti hasilnya adalah energi dan juga beberapa produk seperti CO2, H2O, dan NH3. Seperti itu. Baik, Ibu, bisa dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Kalau yang anabolisme berarti dia proses pembentukan, ya kan? Pembentukan asam amino menjadi protein, gula, glukosa menjadi polisakarida, asam lemak menjadi lemak, gitu ya. Terus basa nitrogen menjadi asam nukleat. Proses anabolisme ini justru membutuhkan ATP, NADH, NADPH, FADH 2 kali untuk menghasilkan ADP, NAD+, dan NADP+, serta FAD. Seperti itu. Sebentar ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Perbedaan anabolisme dan katabolisme bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, proses anabolisme dan katabolisme ini kan merupakan metabolisme ya, suatu jenis metabolisme. Nah, metabolisme itu jenisnya atau tipe-tipe metabolisme itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada converging metabolisme. Converging metabolisme itu berarti dari beberapa senyawa itu nanti dikumpulkan gitu ya, converging kan mengumpulkan gitu ya, dikumpulkan menjadi atau membentuk asetil koenzim A. Di sini contohnya. Contohnya adalah glikogen, sukrosa, pati, alanin, glukosa, dan lain-lain. Itu bisa diubah menjadi asetil koenzim A.
atau asetat. Di mana proses ini yang satu panah ke arah satu senyawa itu namanya adalah converging katabolisme. Nah, proses yang kedua selain tipe converging itu di dalam metabolisme juga ada proses yang namanya diverging ya. Diverging anabolisme berarti adalah dari satu senyawa diubah menjadi senyawa-senyawa lain gitu kan ya. Kalau ini kan kelihatan ya dari panahnya ya. Ini dari beberapa senyawa bisa terbentuk asetil koenzim A, terus dari asetil koenzim A itu bisa dipecah menjadi senyawa-senyawa lain seperti asetoasetil koenzim A, asam lemak, mevalonat dan lain sebagainya. Jadi prosesnya mencar gitu ya. Terus proses yang ketiga itu juga bisa suatu metabolisme itu nggak lurus, nggak linear ya, tapi merupakan suatu siklik. Siklik itu kan berarti lingkaran yang tidak ada ujungnya gitu kan ya. Terus aja berputar di sini. Contohnya adalah siklus Krebs kalau pada yang cyclic pathway gitu ya. Jadi ada 3 tipe, converging, diverging, sama yang cyclic gitu. Secara umum seperti ini dan beberapa contohnya ini dijelaskan di sini. Contohnya glikogen bisa diubah menjadi glukosa, glukosa menjadi piruvat, piruvat menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A bisa dipecah menjadi asetoasetil koenzim A, terus dipecah menjadi mevalonat, isopentil piroposfat dan lain sebagainya. Sedangkan asetil koenzim A juga bisa dibawa ke dalam siklus Krebs untuk diubah menjadi sitrat yang menghasilkan CO2 dan juga oksaloasetat. Seperti itu. Jadi ini proses metabolisme, jenis-jenis metabolisme ya yang non-linear. Paham? Sampai sini? Tadi proses katabolisme itu namanya reaksinya katabolik. Kalau proses anabolisme namanya reaksi anabolik. Nah, sedangkan tadi kan saya bilang ada satu metabolisme atau satu siklus yang dia itu ada katabolisme, ada anabolismenya, yaitu adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana karena dia mengalami proses katabolisme dan anabolisme sekaligus dalam siklusnya, maka disebutnya reaksi amfibolik. Gitu ya. Jadi reaksi amfibolik adalah reaksi yang proses metabolismenya terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Jadi dalam satu siklus itu ada 2 tahapan sekaligus. Nah, setiap organisme itu punya karakteristik tertentu, tapi untuk metabolisme itu memiliki gambaran yang sama secara umum. Jadi walaupun organisme manusia, hewan, mamalia, tumbuhan gitu ya, punya karakteristik yang berbeda-beda, jaringan yang berbeda-beda, sel yang berbeda-beda, tapi secara umum metabolisme punya gambaran yang sama. Nah, ini bentuk-bentuk jalur metabolik ya, selain yang tadi converging, diverging, sama siklik. Ini ada yang linear, ada yang siklik satu proses, ada yang siklik 2 proses, dan lain-lain. Jadi ini hanya gambaran beberapa model jalur metabolisme seperti itu. Nah, metabolisme kira-kira ada pertanyaankah sebelum saya masuk ke... Nah, kita masuk ke siklus ATP dan bioenergetika sel. ATP ini akan sering banget disebut-sebut dalam proses metabolisme apapun. Karbohidrat, lipid, protein pasti membutuhkan dan menghasilkan ATP. Ada yang ingat nggak sih singkatan ATP itu apa ya? Adenosin ATP itu singkatan dari apa ya? Ada yang tahu? Adenosin trisulfat bukan? Trifosfat. Trifosfat ya, Bu? Adenosin trifosfat.
Oke, adenosin trifosfat. Berarti nanti struktur senyawanya adalah senyawa yang punya 3 fosfat gitu kan ya, yang punya gugus adenosin juga. Jadi ATP itu adalah adenosin trifosfat. Nanti selain ATP, kalian akan dengar juga yang namanya ADP ya, adenosin difosfat. Lalu akan ada juga senyawa AMP, adenosin monofosfat, di mana perbedaannya adalah perbedaan jumlah fosfatnya. Kalau ATP fosfatnya 3, kalau ADP fosfatnya 2, kalau AMP fosfatnya 1. Nah, kita akan mempelajari siklus ATP dan bioenergetika sel. Jadi, bioenergetika tuh apa sih? Bioenergetika tuh sama aja kayak kita lagi ngomongin termodinamika dalam biokimia gitu ya. Mungkin kalian pernah belajar termodinamika ketika biasanya sih dibahas di mata kuliah farmasi fisika gitu kan ya. Atau di kimia dasar 1 dulu sudah pernah itu termodinamika. Tapi yang dipelajari biasanya termodinamika secara umum, secara reaksi kimia secara umum. Nah, tetapi kalau bioenergetika berarti kita tuh lagi ngomongin termodinamika yang ada di biokimia. Artinya biokimia berarti kan melibatkan biomolekul yang ada di dalam tubuh atau di dalam sel gitu ya. Jadi bioenergetika atau kita bisa sebut dia sebagai termodinamika biokimia itu adalah ilmu tentang perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia gitu. Jadi bagaimana nih perubahan energi yang menyertai reaksi dalam suatu reaksi biokimia. Jadi bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi, perubahan, dan penggunaan energi oleh makhluk hidup. Ya. Dan karena dia itu adalah termodinamikanya biokimia, maka kalau termodinamika pasti kalian ingat dengan hukum termodinamika gitu kan. Ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Dimana nanti kita akan sedikit bersinggungan dengan hukum termodinamika yang kedua. Nah, kita ingat sedikit atau kita ulas sedikit hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Dimana kalau hukum 1 termodinamika itu tentang energi ya. Ada pernyataan yang selalu mungkin sering kalian dengar ketika belajar fisika gitu ya. Kalau yang dulu ngambil SMA gitu, saya nggak tahu kalau di SMK ada fisika atau tidak, SMK farmasi maksudnya, ada fisika atau tidak, tapi kalau di SMA harusnya sebelum kurikulumnya Merdeka Belajar itu masih ada fisikanya gitu ya. Nah, jadi ketika belajar fisika pasti orang guru itu akan bilang energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi bisa diubah menjadi bentuk lain. Nah, yang dikatakan oleh guru kalian tersebut itu adalah bunyi dari hukum 1 termodinamika. Jadi bunyi hukum 1 termodinamika itu adalah energi itu nggak bisa diciptain ataupun dimusnahkan, tapi bisa diubah menjadi bentuk lain. Nah, kita metabolisme tadi kan berarti membutuhkan energi kan. Nah, berarti akan bersinggungan dengan hukum 1 termodinamika bahwa kita tuh nggak bisa menciptakan energi, kita juga nggak bisa menghilangkan energi, tapi energi yang kita dapat itu bisa kita ubah menjadi bentuk lain. Gitu. Lalu bioenergetika juga berhubungan atau berkaitan dengan hukum 2 termodinamika, di mana bunyinya adalah semua perubahan fisik atau kimia itu berjalan menuju arah sedemikian rupa, artinya reaksinya sedemikian rupa gitu ya, dan energi yang dibebaskan terurai dalam bentuk acak yaitu entropi. Jadi hukum 2 termodinamika tuh ngomongin tentang entropi. Entropi yang di sini di mana ada rumus delta G sama dengan delta H min T delta S, di mana delta G adalah energi bebas atau energi yang dibebaskan,
delta H itu adalah entalpi, T adalah suhu, delta S adalah entropi. Entropi itu adalah energi yang dibebaskan tapi dalam bentuk acak gitu ya. Itu disebut dengan entropi. Entropi itu apa sih gitu ya? Entropi itu adalah kalau dikatakan gitu ya secara harfiah adalah ketidakteraturan. Entropi itu ketidakteraturan suatu sistem, itu disebutnya entropi gitu ya. Nah, persamaan ini itu terjadi pada suhu dan tekanan yang konstan atau suhu dan tekanan yang tetap. Itu baru akan muncul persamaan delta G sama dengan delta H min T delta S. Jadi kalau hukum satu termodinamika bilang bahwa energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Contohnya apa? Contohnya pada sistem kehidupan, energi kimia itu bisa diubah menjadi panas, energi listrik, gitu kan ya. Radiasi, energi mekanik, gitu ya. Nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah menjadi bentuk lain. Nah, kalau hukum 2 termodinamika, itu menyatakan pada suhu dan tekanan yang konstan, ada hubungan antara delta G dengan entropi. Jadi, energi bebas, Gibbs, dengan entropi hubungannya adalah seperti persamaan ini. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, kalau di dalam biokimia, delta H itu bisa kita kira-kira atau bisa kita samakan dengan ini ya, delta E ya. Gitu. Kenapa kita tiba-tiba ngomongin fisika di biokimia? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, setiap reaksi itu pasti membutuhkan energi. Gitu kan? Energi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kalian ingat waktu belajar termodinamika gitu ya, dimana kalau misalnya delta G-nya negatif, berarti reaksinya itu berlangsung secara spontan dan sifatnya adalah eksergonik atau eksoterm gitu ya. Tapi kalau delta G-nya nilainya positif, berarti sifatnya adalah endoterm. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Endergonik ya, atau yang dilihat dari nilai delta G, itu ada hubungannya dengan proses katabolisme dan anabolisme, di mana kalau katabolisme itu kan tadi penguraian ya, penguraian berarti reaksinya itu eksergonik, nanti delta G-nya negatif. Sedangkan kalau yang anabolisme, kalau katabolisme tadi pembentukan ya, kalau anabolisme kebalikan sih, saya jadi ini enggak lihat bentar. Kalau anabolisme pembentukan, kalau katabolisme penguraian ya. Katabolisme itu eksergonik reaksinya, kalau anabolisme berarti yang endergonik. Nah, energi bebas atau energi Gibbs gitu ya, itu tadi kita simbolkan dengan delta G, yaitu energi yang bisa melakukan kerja pada suhu dan tekanan yang tetap atau tekanan konstan ya. Jadi kalau kita ubah rumusnya tadi, itu akan kita peroleh delta G sama dengan min RT ln K ekivalen. K ekivalen itu adalah konstanta kesetimbangan reaksi pada saat ekivalen gitu ya. Jadi delta G ini lebih banyak karena dia di sini K ya. K itu kan berarti kan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan gitu ya. Jadi nanti akan bergantung pada konsentrasi reaktannya besarnya. Kalau konsentrasi reaktannya besar berarti K-nya
kecil gitu kan. Tapi kalau konsentrasi reaktannya kecil, K-nya menjadi besar gitu. Nah, ini adalah contoh delta G dari setiap proses biokimia gitu ya. Di sini ada proses hidrolisis ya, reaksi hidrolisis. Contohnya adalah hidrolisis asetil anhidrida menjadi 2 asetat gitu ya. Itu menghasilkan delta G minus 91,1. Artinya adalah prosesnya proses eksergonik ya. Ada berlangsung secara spontan dan disertai dengan hilangnya atau berkurangnya energi bebas. Ini dalam satuan kilojoule per mol. Kalau dalam satuan kilokalori per mol minus 21,8. Proses yang minus-minus ini kan eksergonik, sedangkan yang positif ini adalah endergonik. Contohnya adalah perubahan malat menjadi fumarat gitu ya. Jadi rata-rata proses biokimia itu adalah eksergonik, tapi ada juga yang endergonik gitu. Dilihat dari mana? Ya lihat saja dari delta G-nya. Kalau delta G-nya negatif berarti reaksinya eksergonik. Kalau delta G-nya positif berarti reaksinya adalah endergonik seperti itu. Nah, tetapi di dalam biokimia ini kita tidak mempelajari bagaimana menghitung atau mendapatkan energinya sebesar ini ya. Jadi biokimia kita itu lebih terfokus pada ini kalau di metabolisme jadi apa, terus butuh enzim apa, terus akibat dari kekurangan atau kelebihan dari senyawa tersebut itu seperti apa gitu. Nanti kaitannya ke penyakitnya seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Oke. Nah, ini adalah siklus ATP. Jadi siklus ATP adenosin trifosfat itu ada di proses fotosintesis ya. Fotosintesis yang ada di tumbuhan atau yang ada di phototropic cells ya. Itu dengan mengubah ADP menjadi ATP dengan bantuan 1-fosfat. Nah, ATP itu juga bisa masuk ke dalam siklus ATP di mana ATP ini dihidrolisis menjadi ADP plus fosfat. Lalu ADP plus fosfat ini masuk ke dalam jalur katabolisme dan selanjutnya diubah lagi menjadi ATP. Jadi sebuah siklus ya. Jadi ADP diubah menjadi ATP, ATP nanti bisa berubah menjadi ADP plus fosfat, masuk ke katabolisme nanti diubah lagi menjadi ATP dengan bantuan O2 dan juga energi seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ATP, adenosin trifosfat, berarti kita kan harus tahu strukturnya gitu ya. Strukturnya ATP itu seperti ini. Jadi ini yang siklik, ini adalah basapurin. Jadi ATP itu terdiri dari basapurin ya ini, lalu ada gula ya kan di sini. Di sini adalah gula ribosa dan juga ada 3 fosfat 1, 2, 3. Jadi ada 3 fosfat, ada gula ribosa dan juga ada basapurin berupa adenin. Jadi makanya namanya adenosin trifosfat gitu ya, karena ada gugus adenin di situ, ada gugus ribosa atau gula reduksi ya, gula ribosa, lalu dan ada 3 fosfat. Fosfat itu yang PO3 min seperti itu. Jadi nanti ketika ATP diubah menjadi ADP, yang berubah adalah struktur yang ininya saja. Yang tadinya ada 3 fosfat, fosfat yang warna pinknya menghilang. Jadilah dia ADP. Nanti kalau dari ADP menjadi AMP, berarti fosfatnya tinggal 1. Struktur basapurin dan juga gula ribosanya tetap seperti itu ya. Jadi tidak berubah gitu.
Oke. Nah, ATP itu punya energi bebas hidrolisis yang khas ya pada beberapa organisme ya, dan punya nilai energi bebas yang relatif tinggi gitu ya. Jadi ini adalah beberapa delta G untuk ATP, ADP, AMP pada beberapa organisme gitu ya. Nah, di sini di sebelah sini adalah proses perubahan ATP menjadi ADP gitu ya. Di sini kita lihat bahwa kenapa sih kok ATP itu bisa diubah menjadi ADP gitu ya. ATP itu kan punya 3 fosfat ya. Dia itu bisa 3 fosfat nih 1 2 3. Dia itu bisa berfungsi sebagai donor fosfat berenergi tinggi yang bisa membentuk senyawa-senyawa lain ya. Misalnya ATP nanti bisa dibentuk menjadi fosfoenol pirufat, menjadi ADP gitu kan ya. Jadi itu karena dia punya donor fosfat. Nah, ketika dia direaksikan dengan air, artinya hidrolisis reaksinya, si air ini akan menyerang O-nya ini akan menyerang fosfat. Maksudnya mau nempel di fosfat sehingga si fosfat ini kan akan kelebihan tangan dan akan memutuskan ikatan fosfatnya di ATP. Sehingga akan terbentuk PO3OH gitu ya. PO3H2O dulu tadinya, tapi karena kalau O kan tangannya 2 maksimal ya. Ketika dia sudah berikatan dengan fosfat, mau nggak mau dia melepas 1 H-nya. Nah, H yang dilepas oleh H2O tadi itu akan menempel ke O yang ada di paling ujung. Jadi tadi kan P sama O-nya kan putus ikatannya. Berarti kan otomatis O ini muatannya negatif, maka akan berikatan dengan H yang muatannya positif. Lalu selanjutnya terjadi ionisasi, H-nya dilepas lagi, jadi bentukannya adalah ADP plus H+. Jadi pembentukan ATP plus H2O, reaksi hidrolisisnya ATP, itu ATP plus H2O menjadi ADP plus fosfat plus H+ dengan delta G-nya minus 30,5 kilojoule per mol. Seperti itu. Nah, proses ATP menjadi ADP itu proses yang reversible ya. Artinya dari ADP pun bisa diubah menjadi ATP kalau dia menerima fosfat gitu kan ya. Jadi bukan proses yang satu arah. ATP bisa jadi ADP, ADP bisa berubah menjadi ATP juga, seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Gimana sih fosfat-fosfat itu sumbernya gitu ya. Jadi fosfat atau kita misalkan dengan P gitu ya. Itu bisa diperoleh dari fosfat berenergi tinggi ya, yang di garis putus-putus ke atas ini berarti fosfat berenergi tinggi, dan juga fosfat yang berenergi rendah gitu ya. Di mana fosfat berenergi tinggi kita peroleh dari ATP, dari 1,3 bisfosfogliserat, terus dari fosfoenol pirufat, dari fosfokreatin. Jadi kalau fosfat berenergi tinggi itu fungsinya sebagai alat tukar energi gitu ya pada sel gitu ya. Karena kan tadi fosfat itu ATP misalnya salah satu contohnya itu kan fosfat berenergi tinggi. Kenapa dia bisa disebut sebagai alat tukar energi sel gitu? Karena dia bisa mendonorkan fosfatnya gitu ya. Nah, selain ATP ada fosfoenol pirufat, ada 1,3 bisfosfogliserat dan fosfokreatin. Untuk
fosfat berenergi rendah, contohnya adalah glukosa 6-fosfat dan juga gliserol. Jadi sumber fosfat itu tidak hanya dari ATP, tapi senyawa-senyawa lain yang punya fosfat itu bisa berperan sebagai sumber fosfat. Itu. Tapi kalau sumber utama fosfat itu ada dari fosforilasi oksidatif ya, terus ada dari glikolisis, ada dari siklus asam sitrat seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tadi yang Ibu bilang kalau fosfat berenergi tinggi itu fungsinya untuk alat tukar energi ya, Bu? Kalau yang berenergi rendah itu apakah sama atau bagaimana, Ibu? Enggak, hanya yang berenergi tinggi saja yang berfungsi sebagai alat tukar energi. Kalau yang berenergi rendah, enggak biasanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa ngecek juga kan, jadi ini jangan jadi kuis deh, nanti jadi tugas saja. Tugasnya kita sudah pernah ada tugas belum ya biokimia? Sudah ada, Ibu, sebelumnya. Udah dikasih ke Pak Tunas belum? Sudah, Ibu. Oh, dari Pak Tunas belum dikasih ke saya soalnya. Nanti saya tanyakan ya. Nah, ini jadi tugas aja deh ya. Jadi, kalau kuis kan kalian juga pasti pada googling juga gitu kan ya. Jadi tugas saja. Ini ada 5 slide. 5 poin nanti kalian tuliskan di folio bergaris kayak biasa ya, dikumpulkan minggu depan ketika ketemu Pak Tunas. Kolektif aja, berceceran gitu ya. Paham? Paham, Ibu.